Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil presentasi kami mengenai sistem pengisian bahan bakar otomatis. Sebelum kegiatan diskusi dimulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sistem pengisian bahan bakar otomatis di SPBU. Sebuah sistem pengisian bahan bakar modern menerapkan sebuah sistem otomatis untuk mengatur proses pengisian bahan bakar kendaraan. Ada 5 proses yang terjadi. Yang pertama adalah sensor level, di mana sensor level tangki mendeteksi sebuah volume bahan bakar yang tersedia. Dan yang kedua, ketika kendaraan berhenti di area pengisian, nozzle otomatis terhubung dengan sistem pompa. Yang ketiga, PLC. PLC mengatur pembukaan valve dan kontrol pompa agar sebuah volume bahan bakar yang keluar sesuai dengan sebuah permintaan. Yang keempat adalah data konsumsi, di mana data konsumsi ini adalah sebuah bahan bakar dan transaksi yang dikirim ke sebuah sistem SCADA untuk pemantauan operator. Yang kelima adalah informasi, di mana informasi ini adalah sebuah penjualan dan sektor bahan bakar dikirim oleh sistem MES dan ERP untuk menganalisis dan perencanaan sebuah distribusi. Adapun tujuan dari sistem pengisian bahan bakar otomatis di SPBU, yaitu mengintegrasikan sebuah data di lantai operasional sensor, PLC, SCADA, hingga ke tinggi manajemen MES ERP, di mana agar proses pengisian bahan bakar itu berlangsung efisien, aman, dan seluruh aktivitas dapat dipantau serta dianalisis secara real time. Baik, diagram piramida dapat dilihat pada layar. Dan alur data juga dapat dilihat pada layar berikut. Oke. Selanjutnya penjelasan alur data level 0 atau diagram konteks. Entitas eksternal. 1. Kendaraan atau pelanggan. A. Memberikan data jenis bahan bakar dan jumlah yang diinginkan. B. Menerima bahan bakar dan struk transaksi. 2. Server atau sistem pembayaran. A. Memberikan konfirmasi pembayaran digital. B. Menerima data transaksi dari sistem SPBU. Level 1. Alur data utama. 1. Input data pelanggan. A. Data jenis bahan bakar, volume atau liter, metode pembayaran. Masuk ke sistem otomasi SPBU. 2. Proses otomatisasi pengisian. A. Sistem membaca data dari sensor tangki dan nozzle. B. Mengecek ketersediaan bahan bakar. C. Mengaktifkan pompa dan katup kontrol. 3. Pengisian otomatis. A. Pompa menyalurkan bahan bakar melalui sistem pipa. B. Sistem sensor mengontrol volume agar sesuai dengan permintaan. 4. Konfirmasi dan pembayaran. A. Sistem mengisi data ke server pembayaran. B. Setelah valid, sistem menutup aliran bahan bakar. C. Struk transaksi dikirim ke pelanggan. Diagram integrasi vertikal.
Diagram integrasi reaksi vertikal ERP, manajemen stok, logistik keuangan. MES, laporan transaksi, konsumsi harian dan efisiensi. SCDA, pemantauan proses pengisian dan status pompa. PLC, kontrol otomatis pompa, valve pengisian, sensor aktuator, sensor level tangki, tekanan dan pompa bahan bakar. Keterangan alur datar, sensor mendeteksi volume dan tekanan bahan bakar tangki utama. PLC mengontrol pompa, valve dan kecepatan pengisian berdasarkan input sensor. SCDA menampilkan status sistem seperti tekanan, aliran, dan volume yang keluar. MES mencatat total bahan bakar yang terjual dalam waktu operasional pompa. ERP mengelola stok, laporan keuangan, dan pemasaran bahan bakar ke supplier secara otomatis. Penjelasan aliran data vertikal. 1. Sensor pengirim dan volume dalam tekanan PLC. 2. PLC mengontrol pompa dan valve agar mengisi sesuai permintaan. 3. SCDA menampilkan kondisi sistem kepada operator. 4. MES mencatat konsumsi bahan bakar dalam waktu pengisian. ERP memperbarui stok dan bahan bakar dan membuat laporan keuangan otomatis. 6. CPS di cloud menganalisis perform sistem dan memberikan prediksi perawatan yang predikatif maintenance. Selanjutnya, diagram integrasi horizontal. Yang pertama, supplier BBM. Kedua, SPBU otomatis. Ketiga, konsumen atau fleet management. Selanjutnya, keterangan alur data. Yang pertama, ERP di SPBU terhubung ke supplier bahan bakar untuk pemesanan otomatis jika stok tangki di bawah batas minimal. Yang kedua, data konsumsi dan transaksi dari pelanggan masuk ke ERP untuk memperbarui jadwal pengisian. Yang ketiga, semua sistem berkomunikasi melalui standar OPC UA atau dalam kurung Open Platform Communication atau Unified Architecture yang memungkinkan integrasi aman, terbuka, dan real time antara seluruh level sistem otomasi. Selanjutnya, komponen sistem level 0, field level, komponen sensor level, sensor tekanan, aktuator, fungsi mengukur dan mengatur aliran bahan bakar. Level 1, control level, komponen PLC Siemens S7 sampai 12.000, fungsi mengatur logika kontrol, pompa, valve. Level 2, supervisory level, komponen SCADA winch atau Wonderware, fungsi monitoring real time dan sistem alarm. Level 3, operation level, MES, manufacturing execution system, fungsi mencatat konsumsi bahan bakar dan efisiensi operasional. Level 4, enterprise level, komponen ERP, SAP, Odoo atau Oracle, fungsi manajemen stok, transaksi, dan keuangan. Level 5, cloud 4.0 layer, komponen CPS tambah cloud dashboard, fungsi analisis performa dan prediksi kebutuhan bahan bakar. Baik, selanjutnya manfaat sistem. Manfaat sistem di sini ada 7. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi dan akurasi, yang kedua penghematan biaya,
Yang ketiga, pengurangan waktu tunggu. Yang keempat, peningkatan keamanan. Yang kelima, pemantauan konsumsi real time. Yang keenam, ada manajemen inventaris yang lebih baik. Dan yang ketujuh, ada pengurangan dampak lingkungan. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari sistem pengisian bahan bakar otomatis di SPBU yaitu penerapan integrasi vertikal dan horizontal dalam otomasi industri yang menghubungkan seluruh level sistem, mulai dari sensor hingga ke manajemen perusahaan. Melalui integrasi antara PLC, SCADA, MES, dan ERP, proses pengisian bahan bakar dapat berlangsung lebih efisien, aman, dan terpantau secara real time. Selain itu, sistem ini memungkinkan pemantauan stok, pengelolaan transaksi, serta pemesanan bahan bakar ke supplier dilakukan secara otomatis. Dengan dukungan teknologi seperti OPC, UA, dan CPS berbasis cloud, sistem ini mampu melakukan analisis performa dan prediksi kebutuhan bahan bakar, sehingga meningkatkan efektivitas operasional dan mendukung penerapan konsep industri 4.0. Selanjutnya saran dari kelompok kami yaitu agar sistem dapat berfungsi lebih optimal, perlu dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sensor dan perangkat kontrol untuk menjaga akurasi data. Selain itu, pelatihan bagi operator dan teknisi sangat penting agar mereka mampu mengelola sistem otomatis dengan baik. Integrasi dengan sistem keamanan siber juga disarankan untuk melindungi data operasional dan transaksi dari potensi ancaman digital. Baik, itulah penjelasan dari presentasi kami dari kelompok 5 tentang sistem pengisian bahan bakar otomatis di SPBU. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.